Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Pasar global. Sesuai ekspektasi pasar, The Fed akhirnya menurunkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya sejak Desember 2024 sebesar 25 basis poin. Dalam proyeksi dot plot, anggota The Fed memperkirakan masih akan ada 2 kali pemotongan suku bunga tambahan sebelum tahun 2025 berakhir sejalan dengan prediksi pasar. Hubungan Amerika Serikat dan China kembali mencair setelah Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping melakukan pembicaraan telepon pertama mereka dalam 3 bulan terakhir pada 19 September 2025. Meski demikian, para pengamat menilai langkah ini baru sebagai tanda awal yang positif bahwa kedua pemimpin siap membuka kembali ruang dialog. Kesepakatan dagang yang lebih besar diperkirakan baru akan tercapai pada forum APEC di Korea Selatan pada akhir Oktober. Data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kuartal 2 untuk rilis ketiga dengan proyeksi tetap tumbuh 3,3% annualized sama dengan rilis kedua, sekaligus menunjukkan perbaikan dibandingkan kuartal 1 yang mengalami kontraksi minus 0,5% annualized. Sementara itu, data penjualan retail Cina pada Agustus tumbuh 3,4% year on year, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan 3,7% year on year pada Juli. Data produksi industri year to date hingga Agustus tercatat 6,2%, relatif stabil dibandingkan periode hingga Juli yang sebesar 6,3%. Pasar dalam negeri. Di luar ekspektasi, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. Suku bunga deposit facility diturunkan 50 basis poin menjadi 3,75% dan suku bunga lending facility diturunkan 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan longgar ini diambil Bank Indonesia untuk mendorong peningkatan kredit perbankan dan likuiditas dengan mempertimbangkan inflasi yang masih terkendali pada tahun 2025 hingga 2026 di kisaran 2,5 hingga 1%. Ada potensi Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan pada sisa tahun 2025, sejalan dengan langkah The Fed yang diperkirakan juga akan memangkas suku bunga sebelum akhir tahun. Pertumbuhan suplai uang dengan kategori M2 untuk bulan Agustus akan dirilis pekan ini. Sebelumnya, pada Juli, M2 tumbuh 6,5% year on year. Pertumbuhan yang lebih tinggi mencerminkan membaiknya aktivitas konsumsi masyarakat. Menteri Keuangan menyebutkan bahwa pemerintah akan merilis skema insentif agar dolar yang selama ini banyak disimpan masyarakat di luar negeri dapat kembali masuk ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan cadangan devisa, memperbaiki likuiditas perbankan dalam bentuk dolar, serta mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 2,51% sepanjang pekan lalu dan ditutup pada level 8.051. IHSG akhirnya mampu menembus level resistensi kuat di kisaran 8.000. Pekan ini akan dirilis data pertumbuhan suplai uang dalam kategori M2 yang jika membaik seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pasar bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus membaik. Dari sisi aliran modal, investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 130,75 miliar rupiah sepanjang pekan lalu. Namun secara year to date, aliran modal asing masih mencatatkan arus keluar sebesar 61,59 triliun rupiah. Secara sektoral, penguatan terbesar terjadi pada sektor industrial plus 11,01%, teknologi plus 10,18%, dan energi plus 5,18%. Pada perdagangan 19 September, yield obligasi pemerintah relatif menurun untuk tenor 5 tahun dan 10 tahun, masing-masing tercatat di level 5,33% dan 6,28%. Sementara yield tenor 15 tahun dan 20 tahun cenderung flat, masing-masing di level 6,72% dan 6,81%.
Di pasar global, yield obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi dolar Amerika Serikat tenor 10 tahun atau Indon 35 berada di level 4,92%, naik dibandingkan 4,89% pada 15 September. Begitu pula yield US Treasury tenor 10 tahun yang meningkat menjadi 4,14% dari 4,06% pada periode yang sama. Sementara itu, kredit default swap atau CDS Indonesia tenor 5 tahun yang mencerminkan persepsi risiko negara naik ke 70,30 basis poin. Pada sisi nilai tukar, rupiah melemah 1,27% sepanjang pekan lalu dengan kurs US dollar per Indonesian rupiah ditutup di level 16.588 pada 19 September 2025. Per 17 September 2025, kepemilikan asing pada surat utang negara atau SUN tercatat sebesar 919,25 triliun rupiah atau 14,38% dari total outstanding, menurun dibandingkan posisi 15 September yang sebesar 925,37 triliun rupiah atau 14,47%. Rekomendasi aset alokasi. Alokasi strategis. The Fed Chairman Jerome Powell memangkas Fed rate sebesar 25 basis poin pada 17 September lalu. Powell juga memberi sinyal bahwa The Fed akan kembali memangkas suku bunga sebanyak 2 kali lagi sebelum akhir 2025 untuk mengurangi risiko lonjakan pengangguran akibat pelemahan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Potensi pemangkasan lanjutan ini memberi ruang bagi Bank Indonesia atau BI untuk memangkas BI rate 1 kali lagi pada tahun 2025. Sementara itu, rencana Kementerian Keuangan atau Kemenkeu meluncurkan skema insentif berbasis pasar dalam 1 bulan ke depan untuk mendorong repatriasi simpanan dolar Amerika Serikat warga negara yang tersimpan di luar negeri, diperkirakan akan memperkuat cadangan devisa, meningkatkan likuiditas perbankan dalam bentuk dolar, serta mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis. Faktor-faktor tersebut memberikan dampak positif bagi reksadana pendapatan tetap dan campuran. Alokasi taktikal. Gebrakan Menteri Keuangan Pak Purbaya dengan penempatan dana negara sebesar 200 triliun rupiah ke bank-bank himbara, ditambah stimulus baru dari Menko Perekonomian Pak Erlangga, diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 dan seterusnya. Kedua kebijakan ini menjadi katalis positif bagi reksadana saham yang berpotensi diakumulasi oleh investor dengan profil risiko lebih tinggi dan orientasi investasi jangka panjang. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.